Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Selmita Octavia Damanik dengan NIM 12124110104. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, memperkenalkan tokoh filsafat secara umum. Yang kedua, memperkenalkan tokoh filsafat Indonesia. Yang ketiga, kajian filsafat pendidikan. Yang keempat, mengapa guru harus belajar filsafat, dan yang kelima yaitu objek filsafat pendidikan. Oke, baik teman-teman, yang pertama yaitu memperkenalkan tokoh secara umum, yaitu tokoh Thales dari Miletos. Thales adalah seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Selain itu pula, memiliki gagasan penting, yakni air adalah prinsip dasar segala sesuatu dan teorema Thales. Thales mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana, atau dalam bahasa Yunani hoi hepta sop hoi, yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bagaimana dengan Anaximandros dan Anaximenes? Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam atau natural filosofi. Dan yang selanjutnya yaitu pemikiran Thales, yaitu air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales mengatakan bahwa air adalah prinsip dasar. Dalam bahasa Yunani, arsi, segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap, dan tak terbinasakan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Nah teman-teman, yang kedua yaitu tokoh filsafat Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Soewardi Soejaningrat atau Ebi Suwardi Suryaningrat sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro 2 Mei 1889 sampai 26 April 1959. Selanjutnya disingkat sebagai Soewardi atau KHD. Adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan taman siswa,
suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tutwuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 28 November 1959. Surat Keputusan Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Dan semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa Tutwuri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Nah, dan yang ketiga yaitu kajian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan analisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu yang sering dibicarakan dewasa ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum, dan pembelajaran serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Filsafat dan pendidikan sebenarnya adalah dua istilah yang mempunyai makna sendiri. Akan tetapi, ketika digabungkan akan menjadi sebuah tema yang baru dan khusus. Filsafat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ilmu filsafat secara umum. Ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan, tetapi akhirnya semua mengatakan dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan. Upaya ini kemudian menghasilkan teori dan metode pendidikan untuk menentukan gerak semua aktivitas pendidikan. Manfaat filsafat pendidikan adalah proses pendidikan demi perkembangan pendidikan yang mencetak manusia handal. Dan yang keempat yaitu, mengapa guru harus belajar filsafat? Bagi guru dan pendidik pada umumnya, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena tindakan-tindakannya mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat hidupnya dan oleh filsafat pendidikan yang dianutnya. Filsafat pendidikan akan memberi arah kepada perbuatannya, mendidik dan mengajar. Misalnya dalam menyusun kurikulum sekolah, guru harus jelas merumuskan tujuan kurikulum itu, dan untuk itu ia harus merujuk kepada filsafat pendidikan. Perlakuannya terhadap siswa merupakan relasi filsafatnya. Gaya mengajarnya juga akan dipengaruhi oleh filsafat yang dianutnya. Seorang guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa, calon guru mempelajari ilmu filsafat dan ilmu filsafat pendidikan adalah perlu. Bukan saja memperluas wawasannya mengenai pendidikan, serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkannya gaya belajar yang tepat, tetapi juga dapat menyadarkan mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dan yang lebih penting lagi, bahwa sikap dan tindakannya yang mencerminkan filsafatnya akan berpengaruh kepada siswanya.
Disinilah peran guru yang sangat esensial dari seorang guru. Filsafat pendidikan terdiri dari apa yang diyakini seorang guru mengenai pendidikan, atau merupakan kumpulan prinsip yang membimbing tindakan profesional guru. Setiap guru sekolah dasar, baik mengetahui atau tidak, memiliki suatu filsafat, yaitu seperangkat keyakinan mengenai bagaimana manusia belajar dan tumbuh, serta apa yang harus manusia pelajari agar dapat tinggal dalam kehidupan yang baik. Filsafat pendidikan secara vital juga berhubungan dengan pengembangan semua aspek pengajaran. Dengan menempatkan filsafat pendidikan pada tataran praktis, para guru dapat menemukan berbagai pemecahan permasalahan pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu objek filsafat pendidikan. Realitas-realitas pendidikan yang menjadi objek kajian filsafat pendidikan antara lain: yang pertama, hakikat manusia ideal sebagai acuan pokok bagi pengembangan dan penyempurnaan. Yang kedua, pendidikan dan nilai-nilai yang dianut sebagai suatu landasan berpikir dan mempengaruhi tatanan hidup suatu masyarakat. Yang ketiga, tujuan pendidikan sebagai arah pengembangan model pendidikan. Yang keempat, relasi antara pendidik dan peserta didik sebagai subjek dan subjek. Yang keempat, pemahaman dan pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan. Yang kelima, metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang keenam, hubungan antara lembaga pendidikan dengan tatanan masyarakat dan organisasi serta situasi sosial sekitar. Yang ketujuh, nilai dan pengetahuan sebagai aspek penting dalam pengajaran. Yang kedelapan, kaitan antara pendidikan dengan kelas sosial dan kenaikan taraf hidup masyarakat. Yang kesembilan, pada dasarnya filsafat pendidikan membicarakan 3 masalah pokok. Yang pertama, apakah sebenarnya pendidikan itu? Kedua, apakah tujuan pendidikan yang sejati? Ketiga, dengan metode atau cara apakah tujuan pendidikan dapat tercapai? Dan yang terakhir, pada dasarnya filsafat pendidikan membicarakan 3 masalah pokok, yaitu apakah sebenarnya pendidikan itu? Kedua, apakah tujuan pendidikan yang sejati? Ketiga, dengan metode atau cara apakah tujuan pendidikan dapat tercapai. Sekian penjelasan dari saya Monika Selimita Utami Pedamanik mengucapkan terima kasih.